Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok G yang beranggotakan, yang pertama itu ada Nurana Fia sebagai pemateri kedua, saya sendiri Pramdia Sukasyukur, sebagai pemateri pertama, Rafika Media Kasim sebagai pemateri ketiga, dan Hairiyat Taladafi sebagai pemateri terakhir atau pemateri keempat. Di sini kami dari kelompok G akan membawakan materi tentang pendekatan pembelajaran. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada pemateri pertama, yakni pengertian dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Di sini kata pendekatan sendiri secara harfiah merupakan hasil dari kata bahasa Inggris yakni approach, yang berartikan jalan, tindakan mendekati, atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran sendiri merupakan terjemahan dari kata instruction yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran ini merupakan sebuah cara yang menggambarkan sebagai kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam membelajarkan siswa agar bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di sini terdapat pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada pendapat dari Gulo. Di sini Gulo berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran ini merupakan sebuah sudut pandang kita dalam memandang sebuah masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada dari Sanjaya. Di sini Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya ada dari Wati. Di sini Wati sendiri berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan ini mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dan yang terakhir di sini ada Rahmawati. Di sini Rahmawati berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran ini ialah sebuah jalan ya atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini selanjutnya ada fungsi dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Di sini yang pertama ada menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Dalam hal ini, penilai ini dapat memberikan penilaian secara objektif terhadap prestasi peserta didik, baik itu dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua ada sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam hal ini, penilai ini dapat memberi masukan atau saran terkait dengan tahapan-tahapan yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, yang ketiga ada menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Dalam hal ini, penilai ini dapat memberikan pedoman atau saran terkait dengan parameter atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam perancangan pembelajaran, seperti metode pembelajaran yang tepat, materi yang relevan, dan evaluasi yang tepat. Yang keempat ada menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran.
Dalam hal ini, penilai ini dapat melakukan analisa terhadap masalah-masalah yang terjadi dan dapat memberikan saran atau rekomendasi terkait dengan cara mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir ada membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penilai akan melakukan penilaian terhadap hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dan memberikan masukan atau saran terkait dengan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dari hasil tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan jenis pendekatan pembelajaran. Berdasarkan pendekatannya, pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, atau teacher center approach, atau biasa kita kenal dengan expository. Pendekatan expository ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Jadi pendekatan ini berfokus pada pengajarnya, di mana seorang guru ataupun dosen sebagai pengontrol penuh dalam proses pembelajaran, mulai dari manajemen waktu, manajemen materi, dan aspek-aspek lainnya. Dengan pendekatan ini, guru ataupun dosen akan lebih proaktif dan pelajar lebih mendengarkan saja. Pengajar akan memberikan semua ilmunya kepada pelajar sehingga pelajar mendengarkan dapat memahami apa yang disampaikan. Next. Kemudian ciri-ciri pendekatan expository. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang keempat adalah terbatasnya sarana pembelajaran. Next. Adapun keuntungan dari penggunaan pendekatan expository ini yaitu yang pertama, bahan belajar yang diperoleh warga belajarnya diperoleh dari satu sumber, dan yang kedua melatih warga belajar untuk menangkap dan menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Akan tetapi di samping kelebihannya itu terdapat juga kelemahan dari pendekatan pembelajaran ini, yaitu pembelajaran ini terlalu berpusat kepada sumber belajar sehingga terjadi pendominasian kegiatan oleh guru ataupun dosen yang mengakibatkan kreativitas dari pelajar terhambat atau berkurang. Nah, kelemahan lain dari pembelajaran ini yaitu sulitnya mengetahui cara pemahaman warga belajar tentang materi yang sudah diberikan karena dalam hal ini tidak ada umpan balik. Kemudian untuk mengatasi kelemahan pendekatan ini harus ada usaha dari sumber belajar atau guru tentang jenis metode yang digunakan yaitu setelah penyampaian informasi selesai harus ada tindak lanjutnya, misalnya dengan metode bervariasi yang sekiranya memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk menemukan permasalahan atau gagasannya yang ada kaitannya dengan materi yang sudah diberikan. Next. Jenis pendekatan yang kedua yaitu pendekatan inquiry atau pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekatan pelajaran ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis. Dalam pembelajaran ini lebih berpusat pada keaktifan siswa. Kebalikan dari pembelajaran expository tadi, pada student center ini hampir segala pembelajaran diarahkan untuk peran aktif dari siswa itu sendiri. Mudahnya adalah guru sebagai pengawas dan supervisi serta pemantik supaya siswa itu
turut serta dalam pembelajaran dan selalu menanyakan apabila ada masalah yang bisa diselesaikan bersama nantinya. Next. Adapun langkah-langkah dari pendekatan inquiry berdasarkan teori Trabani, yaitu yang pertama stimulation, sumber belajar dimulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau memberi kesempatan kepada warga belajar untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Kedua, yaitu problem statement, warga belajar diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Kemudian yang ketiga, data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis itu, maka warga belajar diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objeknya, wawancarai narasumber, uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat adalah data processing. Semua informasi itu diolah, dilacak, diklasifikasikan, dan ditabulasikan kalau mungkin dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian yang kelima adalah verification. Berdasarkan hasil pengolahan tadi, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya itu kemudian dicek terbukti atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah generalization. Berdasarkan hasil verifikasi, maka warga belajar menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan pendekatan inquiry. Yang pertama, menumbuhkan situasi keakraban. Yang kedua, membiasakan berpikir sistematis dan analitis. Dan yang ketiga adalah tumbuhnya suasana demokratis. Di samping kelebihannya tadi, pendekatan ini juga tidak lepas dari kelemahan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran, yaitu apabila tidak ada kesiapan dan kemampuan dari siswa, maka untuk memecahkan permasalahan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Juga kemungkinan akan terjadi pendominasian oleh beberapa orang dari siswa tersebut di dalam suatu kelas yang sudah bisa dalam hal mengungkapkan pendapat. Nah, untuk mengurangi permasalahan yang mungkin tadi, sumber belajar dituntut memiliki kemampuan dalam hal membimbing dan mengarahkan warga belajar supaya mereka dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan potensi yang sudah dimilikinya. Baik, materi selanjutnya adalah macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Dalam pendekatan ini, maka konsep yang dipakai adalah bagaimana menghubungkan materi dengan dunia nyata. Jadi, pemahaman yang dimiliki siswa akan diimplementasikan dan dikaitkan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini akan memudahkan guru untuk memberi pemahaman materi. Contoh nyata dalam pemanfaatan pendekatan ini adalah dengan meminta siswa menganalisis berbagai lingkungan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya, sehingga materi yang dimiliki bisa dinilai dan dikaitkan langsung dengan keadaan yang sesungguhnya yang ada di sekitar siswa itu sendiri. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Melalui pendekatan ini, siswa akan diajarkan untuk lebih kreatif dengan melakukan atau menyelesaikan permasalahan. Dalam pemberian metodenya sendiri akan diberikan wadah untuk setiap ide-ide yang dimiliki oleh siswa.
Dengan demikian, ide siswa dijadikan media pengembangan diri. Misalnya, siswa bisa diminta untuk membuat suatu solusi dari permasalahan yang ada di sekolah. Ide yang dimiliki bisa dipresentasikan dan dibentuk wujud nyata secara langsung. Dengan demikian, pengetahuan yang dimiliki siswa bisa langsung diimplementasikan tanpa hanya dipahami saja. Yang ketiga, ada pendekatan deduktif. Pada pendekatan ini, unsur logika lebih banyak dipakai. Jadi, dalam menarik kesimpulan, diperlukan pemikiran dengan dasar logika yang kuat. Untuk pemanfaatan pendekatan ini sendiri bisa melalui banyak aspek berbeda yang tentunya akan menarik dipakai oleh siswa. Pendekatan pembelajaran dengan metode deduktif sendiri juga sangat unik. Siswa bisa diminta untuk melakukan diskusi tentang suatu topik melalui pendekatan logika. Dengan penerapan ini, maka gagasan yang dimiliki siswa juga bisa tersalurkan dengan baik dan bisa menyeluruh dengan topiknya. Yang keempat, pendekatan induktif. Jika pendekatan deduktif terpaku pada pikiran logis, maka pendekatan induktif berpaku pada pengamatan. Jadi, sebelum menarik kesimpulan, dilakukan suatu pengamatan secara mendalam terlebih dahulu. Setelah itu, suatu kesimpulan bisa ditarik dan solusi terbaik bisa diambil secara bijak. Contoh yang bisa dilakukan adalah dengan meminta siswa menganalisis suatu kasus, kemudian diamati dan diambil kesimpulannya. Dengan demikian, maka akan terjadi kegiatan kompleks tentang suatu permasalahan. Solusi paling baik dan pas juga bisa didapat setelah pengambilan kesimpulan yang ada. Yang kelima, ada pendekatan konsep. Dengan pendekatan ini, maka siswa diajarkan untuk memahami suatu konsep dengan jelas dan sistematis. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan dalam konsep lanjutan. Pendekatan ini tentunya sangat bermanfaat dalam berbagai hal. Contoh pemanfaatan pendekatan ini sendiri bisa dengan pemberian suatu permasalahan. Kemudian, siswa bisa diminta untuk menganalisis konsepnya dan memahami secara mendalam. Setelah paham, siswa bisa diminta untuk menjabarkan konsep yang sudah ditemukan kepada yang lain. Baiklah, pendekatan berikutnya adalah pendekatan proses, yaitu pendekatan yang dengan cara memahami suatu proses, maka siswa akan memahami berbagai kesalahan yang dihadapi. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat. Dalam pemanfaatannya sendiri, guru bisa memberikan studi kasus pada siswa untuk memahami proses yang terjadi. Kemudian siswa diminta untuk menerapkan atau mencontohkan berbagai proses yang ada. Melalui hal ini, siswa akan lebih mudah paham dengan tuntutan proses yang ada. Next. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Dengan pendekatan ini, siswa akan tahu bagaimana suatu pendekatan dilangsungkan dalam suatu kasus. Nantinya pendekatan ini bisa dijadikan alat untuk mendapatkan berbagai jawaban dari permasalahan dan bukan hanya satu jawaban tepat saja. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah pemberian kasus yang sudah memiliki beragam jawaban. Siswa bukan diminta untuk mencari jawaban yang benar, namun diminta untuk jalur hingga bisa ditemukan jawaban tersebut. Kemudian pendekatan saintifik. Melalui penerapan ini, siswa akan belajar banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari bagaimana pengetahuan, dan memanfaatkan keterampilan, mengamati, bertanya, hingga bagaimana menerapkan segala poinnya. Contoh langsung dari pendekatan ini bisa dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Siswa diberi acuan untuk melakukan setiap langkah yang ada, mulai dari pemberian kasus, pengamatan, diskusi, hingga penyampaian hasil diskusi. Next.
Yang ke-9 yaitu pendekatan realistik. Materi yang dipakai dalam pendekatan ini lebih mengarah kepada materi matematika. Dunia nyata dan materi matematika disatukan pada pendekatan yang satu ini. Siswa bisa diminta untuk melakukan diskusi tentang materi yang relevan. Kemudian guru bisa menjadi moderatornya. Dengan demikian, gagasan tentang penerapan matematika di dunia nyata bisa ditemukan dan dimanfaatkan. Hal ini sangatlah penting untuk diterapkan dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir, pendekatan teknologi, masyarakat, dan sains. Dengan adanya penggabungan dari berbagai komponen di pendekatan ini, maka pemanfaatannya juga semakin kompleks. Siswa yang diberi pemahaman juga bisa mendapatkan banyak poin sekaligus dalam satu waktu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja materi dari kami. Sebagai kesimpulan, pendekatan pembelajar sendiri ini merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Di sini terdapat berbagai jenis pendekatan pembelajaran seperti pendekatan konstruktivisme, saintifik, realistik, teknologi masyarakat dan sains, dan lain-lain. Namun di sini setiap pendekatan ini memiliki karakteristik, prinsip, dan metode pembelajaran yang berbeda. Namun semuanya ini tentu bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Tentunya penting bagi guru untuk memahami berbagai pendekatan pembelajaran dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, dan lingkungan pembelajaran yang tersedia. Baik, itu saja materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata baik dari pemateri-pemateri yang telah membawakan materinya dan untuk saya sendiri mohon dimaafkan. Saya Pramudia Sukasyukur pamit mohon undur diri dan kepada Pak Dr. Anas Arfandi MPD agar memberikan kami nilai yang bagus. Terima kasih.